Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu billah. Malam ini malam Jumat tanggal 8 ya, 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ya, kalau malam ini tanggal 8 sudah betul ya? Tanggal 8. Hah? Tanggal 6? Tanggal 6 kan? Rabiul Awal. Hah? Ya, 7 tadi. Malam ini 8. Coba apaan? Coba dia. Malam ini malam 7. Coba ya, periksa kembali ya. Nah, malam tanggal 7 atau 8 ya. Ini ternyata hitungannya ini ada 2 lagi, ada 2 mazhab. Nah, hasil isbatnya yang berbeda. Insya Allah ya, sekitar 3 atau 4 hari ke depan kita memasuki tanggal 12 Rabiul Awal ya, 1445 Hijriah. Seperti yang sudah banyak kita simak dari pengajian Andre Guruta tentang makna atau hakikat peringatan Maulid yang sebagian besar kaum muslimin di tanah air ini memperingatinya ya, dan tetap ada saja di antara saudara-saudara kita yang tidak memperingatinya, tapi bukanlah itu masalah ya, antara memperingati atau tidak memperingati, yang penting kita saling toleransi ya. Ukhuwah Islamiyah itu yang menjadi ya, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai hanya persoalan Maulid ya, integritas umat ini tercabik-cabik ya. Persoalan-persoalan kecil seperti itu ya sangat tidak pantas untuk meretakkan persaudaraan di kalangan kaum muslimin ya. Yang mau Maulid silahkan, yang tidak mau Maulid ya silahkan juga. Nah, yang penting jangan sampai saling mencaci ya. Semestinya kita saling menghargai ya. Oleh karena ya, persoalan-persoalan seperti ini masuk dalam wilayah khilafiyah ya, sangat sulit untuk disatukan ya. Tetap yang Maulid itu tidak akan mungkin ya, dihentikan ya. Kalaupun berhenti hanya segelintir orang saja, sama dengan tidak Maulid sangat susah untuk diajak bermaulid ya. Nah, kalaupun nanti ada ikut, yaitu segelintir orang saja. Bukan persoalan memperingati atau tidak memperingati. Yang inti di sini adalah mengenal sedekat-dekatnya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya ya. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya ya. Ini yang pudar dari kaum muslimin
Nah, sehingga ulama kita tergerak hatinya untuk merakit suatu cara bagaimana umat ini dekat kepada nabinya. Nah, salah satu di antaranya inilah maulid yang disesuaikan waktunya pada bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini inilah bulan kelahirannya Rasulullah. Kelahirannya Rasulullah. Kita ini umatnya yang tidak boleh tidak mengenal siapa beliau. Kalau hanya kita mendengar cerita-cerita riwayat hidup beliau secara parsial, maka itu tidak cukup mengantarkan kita mengenal siapa beliau sesungguhnya. Beliau adalah seperti yang dilukiskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah datang kepada kalian sungguh telah datang laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Beri seorang nabi sekaligus rasul, memimpin umat, bukan hanya umat yang dipimpin, para nabi pun beliau menjadi pemimpinnya. Jadi tidak heran kalau beliau mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Perlu dipahami bahwa beliau terpilih menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin setelah melewati beberapa seleksi, setelah melewati beberapa seleksi. Dalam kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kerap kali ditemukan penjelasan seperti ini, bahwa di antara manusia ini ada manusia pilihan Allah. Di antara manusia yang sekian jumlahnya tidak mampu kita menghitungnya, yang hidup saja hari ini itu sekitar 6,8 miliar jumlah penduduk dunia. Silih berganti, ada yang wafat, ada yang lahir. Bagaimana kalau dihitung sejak Nabi Adam dan sampai manusia terakhir nanti sebelum hari kiamat, kira-kira berapa jumlahnya itu? Jelas kita tidak tahu pastinya. Ini ada di antara hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi permata manusia. Siapa mereka? Mereka lah al-anbiya, para nabi. Yang jumlahnya itu 124.000. Ini angka 124.000 ini terjadi perselisihan, ada di antara ulama yang menyebutkan lain. Di antaranya ada yang menyebutkan 124.000. Jadi yang 124.000 ini para nabi ini. Pertanyaannya, adakah kalian masuk di kelompok 124.000 ini? Kalau kalian masuk di komunitas 124.000 ini, maka kalian juga adalah seorang nabi. Engkau juga adalah seorang nabi. Ternyata seleksi yang pertama ini kita sudah gugur. Kita sudah gugur di sini. Tidak lolos verifikasi. Rasulullah satu di antara 124.000 ini. Lalu ini yang 124.000 disaring lagi. Siapa permatanya? Permata manusia. Maka terpilih 313. Inilah yang 313 yang dijuluki sebagai Rasul Al-Mursalun, para Rasul-Rasul Allah.
Jadi ini permatanya manusia. Nah, seleksi pertama tadi yang lolos verifikasi itu 124.000, mereka itu semua permatanya manusia. Nah, diseleksi lagi lolos verifikasi 313, ini permatanya manusia. Nah, Rasulullah masuk di dalam, masih lolos verifikasi. Kita sudah jauh. Nah, kita semua sudah jauh, sudah 2 kali jatuh. Yang 313 ini ya diverifikasi lagi siapa yang terpilih permatanya manusia. Ternyata yang lolos hanya 25 orang. 25 orang. Jadi yang 25 ini Nabi dan Rasul Allah, itulah yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Ada 25 Nabi dan Rasul itu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Itu jumlahnya 25 orang. Ya. Lalu yang 25 orang ini diseleksi lagi. Ya. Diseleksi lagi. Maka yang lolos verifikasi ada 5. Ya. Inilah permatanya manusia. Ya. Sudah 4 kali jadi permata. Nah, ini yang 5 ini itu yang dijuluki selaku ulul azmi, Nabi yang memiliki azam, ketabahan, keuletan, kesabaran di dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diletakkan di atas pundaknya. Sekali kakinya melangkah pantang surut ke belakang, semakin hebat tantangannya, semakin mantap langkahnya. Ya. Mereka ini tahan banting di dalam menghadapi tantangan dan hambatan dakwah. Ya. Siapa mereka itu? Pertama adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi siapa? Nah, selagi yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 ini: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, lalu yang 5 ini diverifikasi lagi. Ya. Siapa? Permatanya manusia. Ya. Yang kelima kalinya. Nah, maka yang lolos verifikasi itu 2, 3 yang jatuh. Ya. Yang 2 itu siapa itu? Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ini. Nah, inilah yang 2 yang diabadikan namanya itu di dalam tahiyat ketika kita sholat. Ya. Ada membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya.
Itu aslinya salawat dalam hadis. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik fi shalah?" Rasul, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu di dalam salat? Nah, ditanyalah, faqul, baca ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ya, ada ulama kita yang tambah lil ihtiram, ya, selaku penghargaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Nah, ini pun terjebak lagi dalam persoalan khilafiyah. Ada yang terima Sayyidina, ada yang tidak terima. Ya, ini jangan kita larut dalam persoalan seperti ini. Yang mau pakai silahkan, yang tidak mau pakai tidak masalah. Ya. Yang penting sholat. Ya. Intinya sholat, ya. Karena kalau ini mau diperpanjang tidak ada habisnya. Masing-masing bertegas dengan pendapatnya, kemudian dalilnya. Ya. Jadi diabadikan namanya itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ataukah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ya. Sampai-sampai salawat ini diberi nama salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah. Ya, karena di dalamnya ada nama Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan. Ya, yang ketika maju di babak final, ya, dua ini mau diseleksi siapa yang terpilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, siapa di antara dua ini? Nah, disinilah kencang seleksinya. Ya, karena tinggal dua. Siapa kira-kira yang terpilih menjadi permatanya manusia? Ya, seleksi yang ke-8, ke-7. Ya. Seleksi pertama lolos 120.000. Seleksi kedua lolos 313. Seleksi ketiga lolos 25. Seleksi keempat lolos 5. Seleksi kelima lolos 2. Seleksi keenam. Nah, ini seleksi keenam. Siapa itu? Nah, jadi dua nabi ini betul. Ya, kedua-duanya adalah permata yang sudah 5 kali lolos verifikasi. Nanti kemudian terpilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dalam satu riwayat itu disebutkan, ini saya mengutip penjelasan seorang syekh, ya, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lolos menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, menyisihkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keduanya ini hampir tidak bisa kita bedakan. Ya, dari keempat sudut, 4 sisi, semuanya ini, ya, ketabahannya, keuletannya, kesabarannya, ketauhidannya, segala-galanya di dalam mengemban amanah, tanggung jawab yang diletakkan di atas pundaknya, ya, hampir tidak bisa dibedakan dua nabi ini. Ya. Kecuali nanti berbeda ketika 3 hal ini ditemukan terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ketiganya itu, ya, yang pertama, dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pernah terjadi begini. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika raja mengeluarkan ultimatum, ya, ketika raja pada saat itu mengeluarkan ultimatum, siapa raja yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam?
Siapa raja yang berkuasa? Raja Namrud. Nah, ini sangat bengis, sangat kejam, dari wangsa raksasa. Ya, ini Raja Namrud. Ya, yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam karena merasa tidak aman tinggal bersama dengan raja yang sangat bertentangan dengan ajaran ketauhidan yang beliau bawa. Lalu ketika itu kehormatan manusia terinjak-injak. Martabat dan kehormatan manusia itu hampir tidak bisa lagi terjaga. Lalu beliau ingin keluar dari kota. Namun pengawasan sangat ketat. Pengawasan sangat ketat di alun-alun kota kerajaan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam keluar di malam hari. Keluar di malam hari membawa istrinya. Istrinya itu ditutup. Kalau kita di sini mungkin semacam gumbang, semacam gumbang itu ditutup. Masuklah istrinya di situ, lalu ditutup. Dibawa. Ketika ingin melintasi gerbang, pintu gerbang kerajaan ini ditahan oleh petugas. Diperiksa barang bawaannya, diperiksa. Dibongkar, kelihatan ada perempuan yang dikurung. Perempuan dikurung itu ditanya, "Man hiya ya Ibrahim?" Siapa dia? Nabi Ibrahim mengatakan, "Hiya ukhti." Beliau mengatakan, "Hiya ukhti." Dia adalah saudaraku. Sementara yang bersangkutan itu istrinya. Beliau mengatakan hiya ukhti. Kira-kira bagaimana itu? Apakah ini dusta atau tidak? Ketika istrinya lalu mengatakan saudaranya, dusta tidak itu? Dalam kondisi genting kritis seperti ini, kapan mengatakan dia adalah istrinya, maka wanita ini tidak aman. Tidak aman karena dianggap menyelundupkan istrinya keluar dari kota, karena memang Nabi Ibrahim takut jangan-jangan nanti diambil oleh penguasa. Abna'i talaba wa nati at-talibat al-aisatu fillah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata beliau seorang diplomat, pintar berdiplomasi, sama dengan Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Syafi'i dalam kasus pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika terjadi fitnah pada saat itu, jadi beliau mengatakan hadihi ukhti, ini adalah saudaraku, ini adalah saudaraku. Padahal wanita itu adalah istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam memahami orang-orang beriman itu bersaudara. Kama qala Allah jalla wa ala, innamal mu'minuna ikhwah. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna ikhwatun.
Orang-orang beriman itu saudara. Nabi Ibrahim orang beriman, istrinya juga seorang mukminah. Berarti dia dengan istrinya ya, bersaudara. Ikhwatul iman, persaudaraan seiman. Jadi menurut Nabi Ibrahim ini bukan dusta. Ya, ini bukan dusta. Ya, apalagi dalam kondisi kritis seperti itu, suasananya genting. Ya, kalau tidak dipelesetkan sedikit bahasa, maka ya kondisi tidak aman. Ya, itulah yang menjadi catatan untuk beliau. Ya, ini menurut penjelasan Syekh itulah menjadi catatan untuk Nabi Ibrahim. Andai kata hal itu terjadi pada orang biasa seperti kita, itu tidak masalah itu. Tapi ketika itu terjadi pada diri seorang Nabi, maka itu adalah aib. Bukan aib untuk selain Nabi, tapi aib bagi seorang Nabi. Ya, aib bagi seorang Nabi. Kenapa? Nabi itu hamba Allah yang sangat suci. Ya, begitu sedikit ada noda, maka noda yang sedikit itu kentara kelihatan. Coba lihat, kalau ada satu piring nasi putih, tiba-tiba ya, ada satu butir teh cicak, kentara tidak yang satu butir itu? Kentara apa? Sama dengan sorbannya itu, sorbannya yang putih bersih, kalau sedikit ada noda hitam pasti kelihatan. Tapi kalau kudunya hitam seperti ini, lalu ada sebutir teh cicak di situ, tidak kelihatan itu, karena warnanya teh cicak sama dengan warnanya. Begitulah kita. Ya, begitulah kita ini yang bukan Nabi tidak suci. Jadi kalau ada kotoran, ya dusta sedikit, dusta banyak, belum kelihatan. Tapi Nabi sedikit saja, ini sudah kelihatan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala kesuciannya, hampir tidak pernah lidahnya ini mengucapkan dusta. Nah, begitu mengatakan hadihi ukhti, padahal dia adalah istrinya, nah, dianggap itu adalah aib bagi seorang Nabi. Masya Allah. Nah, ini satu ini. Masih ada dua. Ya, masih ada dua semacam ini yang pernah terjadi pada hari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah menjadi aib karena statusnya sebagai Nabi. Ya, dustanya sangat-sangat tipis, seolah-olah itu bukan dusta untuk kita, dan untuk orang awam bukan dusta itu. Ya, untuk selain Nabi itu bukan dusta, tapi bukan aib ya. Tapi bagi Nabi itu adalah aib. Ya, sekalipun sangat-sangat tipis. Kendati pun itu tipis, ya 3 kali terjadi pada diri beliau sehingga turun sedikit derajatnya. Nah, itulah sehingga tidak lagi sejajar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi saking telitinya, yang sedikit itu pun, ya, aib yang setipis itu pun tidak pernah terjadi pada dirinya. Ya. Ada 3 itu ya, masih ada 2. Insya Allah nanti kesempatan berikut kita lanjutkan. Apalagi yang 2 itu, ya? Kenapa sampai terjadi pada diri Nabi alaihissalam? Ada apa dengan beliau? Ya. Dan apakah beliau tidak tahu kalau hal itu sampai menjadi ya catatan tersendiri untuk ya, kepribadian beliau sebagai seorang Nabi pilihan Allah. Ya, insya Allah nanti kita akan lihat, dan seperti apa keluhuran, ya keluhuran budi pekerti Rasulullah sehingga beliau dijuluki sebagai uswah hasanah, dan bahkan Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu di dalam surah Nur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki perangai yang sangat-sangat agung. Nah, dikatakan di situ azim sehingga tafdhil, ya. Memiliki perangai yang sangat agung.
ya, yang tidak ada yang bisa menyamainya, apalagi melebihinya. Itu arti khuluqin azim. Tidak ada lagi makhluk yang punya akhlak melebihi mulianya akhlak Rasulullah. Makanya dikatakan azim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.